Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Koi. Koi apa sih? Kayaknya gantung banget, Koi. Koi apa lu? Koi rapat, Koi rapat, pompon pitak. koi rapat, pompon pitak. Apa Nama Thailand. Artinya apa tuh? Pompon pitak tuh nama keluarga biasa kan. Koi rapat tuh nggak ada artinya. Kalau koi itu bisa kelingking, bisa nunggu, tergantung nadanya. Bahasa Thailand. Lo emang bisa bahasa Thailand? Dikit. Belajar. Yang apun kap itu bener gak sih? Kap gitu? Bener. Kalau cowok kap, kalau cewek ka. Oh. Iya. Kapun kap, kalau cewek ka. Gue sempet dianggap ini kan jago bahasa Thailand gara-gara apal nama asli Bangkok. Padahal emang apa nama si Bangkok? Krung tep mahanakon amon ratana kosin mahintara ayutaya mahadilok pop nopara tercatani burirom idum racana taniwet piman awatan sati sakatatya wicanuka prasit. Akhirnya koperasi. Prasit. Kotrasit. Coba lu lah kah? Krung tep mahanakon amon ratana kosin mahintara ayutaya mahadilok pop nopara tercatani burirom udom racaniwet mahasatan amon piman awatan sati sakatatya wicanuka prasit. Bingung kan? Ada artinya nggak tuh? Apa? Ada artinya nggak? Itu bahasa Thailand dulu banget, artinya kayak Krung Thep tuh emang namanya Bangkok. Krung Thep kota yang sejahtera, kota malaikat gitu-gitu loh banyak. Ya gitu artinya. Orang Thailand sekarang pun kalau ditanya mungkin nggak ngerti karena itu bahasa Thailand kuno. Yang terakhirnya transit, maksudnya tempat transit. Prasit. Oh, prasit. Prasit. Yang ini ayam ya? Apa? Pangsit. Tapi lo pernah koide? Koide itu apa? Itu nama forum dulu. Forum apa ya? Forum-forum di internet gitu. Gue jadi kalau ikut forum tuh namanya pakai koide. Terus kan ketika stand up kan dulu banyaknya blue ya. Iya. Masa pakai nama asli sih? Iya. Masa pakai nama dari orang tua nge-blue gini, akhirnya pakai nama forum itu. Oke. Nama asli siapa ya? Yang di Metro dulu, Steffi. Iya. Koide namanya masih. Lo tetap tapi di Twitter lo udah koide. Dulu koide. Tapi yang gue pakai itu, gue emang emang jarang. Ini nama forum, Koide Namizu itu nama forum gue dulu. Kan gue bingung ya pakai nama apa ya. Forum apa itu? Forum apa? Banyak forum-forum internet, ada forum band Jepang, forum One Piece, gitu-gitu. Ya. Jadi dulu masih rame kan. Gua ketemu Koi ini di Metro. Iya. Tahun berapa kita? 11 ya, 11. Ya pas stand up juga. Metro ada lah. Yeah. Rahman belum ada, Cing. Belum ya. Gue duluan. Rahman jatuhnya kayak gantiin gue lu ya berarti ya. Si Pau belum. Pau setelah lo jauh enggak? Gue dulu. Papa setelah LC. Iya. Tapi lu udah stand up belum tuh? Belum. Lo ikut stand up gara-gara ngurusin stand up? Gara-gara ngurusin stand up, terus penasaran. Orang-orang ini dibayar berapa sih? Buat sekali ngomong gini? Iya. Terus nanya ke Kang Soleh. Kok gaji gue sebulan gitu? Nanya ke Kang Soleh pertama, Kang dibayar berapa? Kalau dipikir sekarang bodoh juga nih Kang Soleh kan bisa nanya ke orang talent ya, bisa nanya ke sini saya. Itu mereka gaji berapa sih? Gue nanya ke Kang Soleh ngobrol. Pas dikasih tahu segini, dulu 2 juta dulu. Gaji gue sebulan 2 juta dulu kan. Enak banget tuh tinggal dateng ngomong pulang, gue yang nyusunin bangku, gue yang ngeditin, gue sampai begadang-begadang. Itu sebulan tuh sekali dateng 2 juta. Terus nanya ke ini Arif Didu, kalau mau belajar stand up di mana bang ya? Lu tinggal di mana? Bogor. Ya udah gabung stand up Bogor aja. Ya udah dari situ belajar stand up. Terus mulai stand up? Mulai stand up. Tapi udah keluar dari Metro? Tapping sekali, abis itu resign. Di Metro? Di Metro, pernah sempat tapping sekali. Karena lo freelance waktu itu? Masih apa? Outsource. Ada outsourcing ya gitu ya, TV ya? Awalnya dulu katanya nggak boleh kan, katanya nggak boleh kalau masih pegawai nggak boleh tapping. Tapi tiba-tiba Hamin berapa gitu, mau tapping nggak lu? Ya mau lah. Udah siap-siap hari ini. Bayarannya? Bayarannya sebulan. Itu iya benar. Iya. Tapi lu inget lu pernah marahin gue gak, Cing?
Pernah, karena lo gini. Ingat lagi, ingat beneran. Sialan lo. Iya. Nget gitu. Ngelewat apa kasih Matador, 3 menit, 5 menit. Orang lagi pusing-pusing mikirin itu udah lewat. Lo enak lo tinggal. Cing Abdel lagi ngomong lagi tapping. Ya kan gua kan dari ini ya dibilang kasih tahu 2 menit, kasih tahu 3 menit. Ya udah gua tunjukin. Tuh dia doi marah. Lu nggak usah jangan ini nih, gua jadi ngeblank nih. Terus sisa penampilan ngomelin gue doang. Tapi on air lo itu loh. Tapi on air itu. Tetep on air. Iya. Soalnya pecah banget waktu itu pas lu ngomelin gue tuh pecah. Gue dia lagi bahas jalan tol, pokoknya entah materi jalan tol, gue kasih gini. Doi berubah materinya. Sisa 3 menit ngomelin gue doang. Iya. Tayang lagi. Gue nanya ke Mas Amu tuh, Mas ini tayang apa enggak? Tayangin aja lucu anjir. Tayang tuh gue diomelin Cing Abdel tuh. Gue inget, iya. Ya coba aja lo lagi stand up terus ada orang-orang lewat bawa angka kan 3 menit. Dia omelin. Gue sampai ngumpet di belakang kamera, gue jongkok gue. Iya. Berarti udah 10 tahun yang lalu ya? Iya benar, udah 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu ya kejadian itu ya? Itu terakhir ketemu dia, Cik. Kan gue setiap stand up ketemu. Stand up ketemu kan gue nge-FD mulu dulu. Iya. Lo FD waktu itu? Sebenarnya PA, asisten produser. Tapi pernah sekali tapping, FD-nya tuh pada libur. Oke. Terus dibilang, udah lu aja lu sering kan ngeliat tapping, ikutin aja yang biasa FD lakukan. Coba sekali. Udah nge-FD terus dari situ. PA-nya masih? PA-nya tetap jalan tapi. Saya semuanya. Iya, editor juga, Cing. Masa ngedit juga? Sumpah. Jadi yang edit mah orang, lo enggak. Awalnya orang editor. Cuma kan kadang editor tuh suka break ngerokok, ada break apa. Terus lu suka, gue pengen cucut pulang nih. Jadi kalau mereka break, gue lanjutin sendiri. Pas mereka datang, bang, ini udah sampai sini bang gitu. Nah, suatu hari gue datang, emang hari itu jadwal ngedit. Masuk ruang editing ngeliat jadwal. Kok stand up show editornya kosong, nggak ada namanya. Gue ke chief editornya nanya, bang itu kok kosong program gue? Ya lu aja yang ngedit, lu jago kok. Dari hari itu yang ngedit gue, nggak pernah pakai editor. Gaji lu double dong? Enggak, tetap gaji PA. Tetap gaji 1 job desk. Aduh, itu nggak apa-apa, aku cinta Metro TV. Terbaik, knowledge to elevate. Iya. Tapi kan semua jalan jadi terbuka karena lo ada di situ. Bener, iya itu. Emang nyata itu. Emang makanya waktu itu pas kerja tuh niatnya nggak usah mikirin uang lah. Disuruh apa lakuin karena pasti berguna buat buat skill kita ke depannya. Maksudnya dalam hidup kan? tuh memang harus ada fase di situ ya. Iya. Tapi kadang-kadang kita yang lagi ngejalanin tuh kayak nggak sabar ya. Nah emang itu. Itu kejadian pas ini juga sih, Jing, pas gue kuliah tuh. Dari situ gue tau emang orang harusnya kalau abis lulus mungkin walaupun mereka mau usaha, mau langsung jadi bos mau apa, bagusnya sih kalau menurut gue kerja dulu ya, entah sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya, kerja di orang biar tahu rasanya kayak apa. Iya. Karena gue pas lulus kuliah tuh IP gue gede, Cing. 3,78, 3,8. Wah, ini pintar banget loh. Iya. Masuk Metro kan, ayo lo mau nyuruh gue ngedit apa, mau nyuruh gue ngapain nih, gue pinter nih, tenang nih, apa. Hari pertama gue kerja, dia ajak ke studio yang biasa tuh. Sini. Susun bangku 100. Nah, udah IP gue hari pertama kerja suruh nyusun bangku 100 sendirian. Udah gue susun. Kalau IP lo 3,9, 200 lo suruh. Beban tambah. Kan langsung sombong-sombong luntur semua, Cing, di situ. Oh, gini ya dunia kerja ya, nggak dianggap prestasi-prestasi kita tuh emang bener-bener mulai dari nol. Iya. Dari situ gue emang harus ngerasain sih, jadi seenggaknya ketika kita jadi bos nggak seenaknya gitu loh. Iya. Tapi gue nggak seenaknya kan Caya jadi bos sekarang ya. Tapi jawabnya langsung gitu. Lo suruh nyusun bangku berapa? Dikit ya, IP lo kecil berarti. Ingat gue suruh nyusun bangku 100, terus udah kelar diomelin. Nih miring nih, beneran sendirian, Cing, 100 biji. Iya. Hari pertama kerja tuh. Terasa sedikit melukai harga diri sih ya? Awalnya iya, anjir kan gue pintar nih, gue jago. Di angkatan gue mungkin paling tinggi IP gue. Kok begini, cuma pas dipikir-pikir, emang harus ngerasain ini sih, kalau enggak jadi sombong ntar. Pride-nya tinggi sendiri gitu kan? Iya. Sebenarnya sih nggak harus ngerasain kalau beruntung ya. Cuman rata-rata. Itu kayak nggak ada yang gitu, anak-anak baru gue liat nggak ada yang nyusun bangku nih. Langsung syuting gue doang.
Iya, tapi rata-rata orang akan merasakan itu. Maksudnya memang begitu kita masuk dunia kerja, apa yang kita dapat di kuliah itu, harga diri segala macam itu akhirnya nggak kepake lah. Iya, benar. Iya. Nah, lo menyadari itu kapan? Pada saat lo menjalankan ini kan tertekan dong pasti. Pertama kali sadar pas nyusun bangku. Ngapain? Gue belajar IP sampai segini nih, kerja nyusun bangku doang. Tapi dari situ, oh emang harus mulai dari nol ya. Udah jalanin aja lah, karena balik lagi kita kan baru, itu bener-bener pekerjaan pertama gue tuh di Metro waktu itu, bener-bener pertama kali jadi pegawai. Udah, jadi jalanin aja. Lo memang cita-cita waktu itu kerja di TV? Enggak sih. Sama kuliah apa? Broadcast, oke. Cuma gue emang pengen apa ya, berdiri sendiri lah, kayak entah punya PH, entah punya apa. Cuma kan emang butuh ilmunya kan. Yeah. Jadi gue masuk Metro tuh emang nggak ada niat akan bertahan di situ selamanya. Gue pengen nyerap ilmunya doang. Okay. Gimana sih produksi yang proper di TV yang profesional tuh kayak gimana di situ? Lalu dapat di situ? Dapat banget. Setelah lo mengerjakan semua ya? Setelah mengerjakan semua. Masuk menyusun bangku. Iya, akhirnya ngedit, nyusun bangku, nge-FD. Ngedit kan harus tahu yang stand up yang lo edit. Stand up? Maksudnya lo potongan-potongan mana yang nih, yang lucu, yang enggak, itu juga lo yang memutuskan? Awalnya gua, tapi kan tadi di preview entah sama Tante Lani, kalau enggak Mas Amu kan biasa kan. Boris pernah tuh protes ke gua zaman-zaman Metro. Steph, kok kemarin gua tayang materi gua baru premis udah hilang. Baru premis langsung premis baru. Yang premis ini nggak ada setup, nggak ada punchline. Oh gitu ya, salah ya gue. Tapi belajar di situ kan, oh begini-begini. Akhirnya lama-lama gatal juga kan. Gua stand up aja lah udah. Berapa lama tuh akhirnya lo memutuskan untuk stand up? Beberapa bulan kayak habis ya kan merhatiin terus. Kayaknya bisa deh gitu. Habis itu nanya ke Bang Arif Didu, ya udah belajar. Oke. Akhirnya stand up dah. Sampai manggung-manggung nggak? Kenapa? Sampai manggung dapat corporate sampai gitu. Kompas dulu sempet. Tapi yang LKS. Juara 3 ya, Cay? Juara 3 ya? Liga Komunitas. Oke. Udah tampil-tampil dah ya. Udah tampil-tampil. Di Metro beberapa kali ya, Man? Setelah lo ini juga akhirnya tampil ya? Pas apa? Setelah lo resign? Setelah resign masih tampil beberapa kali. Iya. Terus ikut audisi Kompas. Oke. Terus di chat dia nih, gue inget. Lu ngapain ikut audisi Kompas? Kata si Rahman. Si Rahman yang botak ini. Ketahuan lu gitu. Gue inget lo ngechat gitu, Man. Emang kenapa nggak boleh ikut Kompas? Nggak tahu. Nggak dipanggil Metro lagi. Nggak akan dipanggil Metro lagi. Karena statusnya mantan pegawai. Oh. Bener, abis itu nggak dipanggil Metro. Karena memang dulu gitu ya, kalau ada yang ikut Kompas nggak akan dipanggil Metro, yang di Metro nggak dipanggil Kompas. Sempat ada gitu ya, Iya. Terus kan biarin ikut aja, nggak ada yang tahu ini. Doi ngechat tiba-tiba ketahuan. Yang ngasih tahu lu kali, Man. Si Koin ini ikut. Emang pemutus rezeki orang, Cing. Ini orang nih. Kacau loh, Man. Tobat loh, Man. Akhirnya stand up sampai tahun berapa lo? Sekarang udah berhenti stand up kan? Stand up. Udah lama enggak. Iya, pokoknya terakhir tuh LKS tuh 2014-2015 kan. Terus masih sempat beberapa kali. Cuma ada ini, komen Panji di LKS juga yang bikin gue mikir. Apa ya? Jadi gue tuh di LKS, orang lain penampilannya begini, Cing. Makin lama makin naik, gue makin lama makin turun. Oke. Pas awal tuh gue ingat banget komen Panji tuh, lu opener paling solid yang pernah gue lihat di kompetisi ini so far. Opener show pertama gitu. Wah, oke nih. Makin kesini makin buruk tapi komennya. Sampai yang terakhir tuh gue bener-bener ngebom. Padahal tuh perebutan juara 3 kan. Satu-satunya yang ngebom di show itu tuh gue. Panji tuh komennya, coba abis ini lu tonton lagi penampilan lu yang ini, terus lu tanya ke diri lu bener-bener mau jadi stand up comedian apa enggak? Kali dia ngelihat gue tidak sepenuh hati itu kan. Pas gue tonton, ya juga nih. Kayaknya kalau buat apa ya, kayak reguler tampil dengan materi yang terus-menerus baru kayak kompetisi gitu, gue nggak bisa kayaknya. Iya, beda sih tekanannya ya. Iya benar, tekanannya beda. Komik kompetisi itu sama komik maksudnya panggung beda ya. Bahkan di yang gue ngebom itu, gue pakai materi reguler yang udah keuji di banyak tempat, Jing. Ternyata di situ ngebom. Iya. Wah, iya juga ya. Kayaknya nggak bisa deh gue kalau terus-menerus bikin joke terus tampil gini. Udahlah, ayo kita belok ke YouTube. Baru tuh di situ. Waktu LKS itu emang setiap minggu harus bikin? 2 minggu sekali sih sebenarnya.
Oke. Karena kan ada banyak ini kan banyak Iya. komunitas kan. Iya. 2 minggu sekali sih jatuhnya. Itu aja udah keteteran ya. Ditambah lagi gua harus ngurus Bakri. Ngapain tuh? Ngapain? Kan ada Bakri. Bakri Adi. Bakri Adi, dia juga Lu ngurus setim. ngapain lu urusin? Apanya? Ini juga Hidupnya? pernah tuh dia pernah Hidupnya? Iya. Jadi pusingnya tuh kayak double gitu. Ada aja Bakri kan kelakuannya kan. Nggak mau makan nasi lah gitu. Makan apaan ya? Makan temen? Makan Itu apa? iya. Itu iya goblok. Tidur gitu, tapi ya hiburan juga sih. Bakri pernah gue kerjain tuh. Dia lagi mandi kerjain Bakri gue ketok, bak kebakaran bak di hotel. Kan logika kita kan orang ngambil anduk pakai kabur ya. Dia nggak tahap ngambil anduknya di skip sama dia, langsung keluar kabur. Telanjang. Itu saya melihat Reok Ponorogo di situ. Lu tau kan kepalanya kecil tuh rambut dia tuh kan. Anjir salah nih pengerjaannya, malah jadi gua yang kena nih. Sampai sekarang gua masih ingat bentuknya tuh. Sebenarnya lo yang dikerjain itu. Iya. Ngeliat Reok Ponorogo, iya. Oke, berhenti akhirnya stand up 2014-2015. Abis itu masih beberapa kali kayak kalau ada job masih ambil. Cuma lama-lama kayak licik banget gue ngambil job terus tapi kagak pernah open mic, materinya masih yang lama-lama kan akhirnya udah lama-lama berhenti. Oke. Masuk ke dunia itu. Bikin yang pulang sekolah. Bikin sepulang sekolah. Sepulang sekolah sama anak-anak Bogor. Sama beberapa anak Bogor. Nggak semuanya, nggak semua anak Bogor, ada beberapa anak Bogor. Itu apa awalnya isinya? Isinya tuh awalnya waktu itu gue pengen bikin web series karena basicnya gue tuh cita-cita pengen punya PH atau jadi sutradara gitu kan. Kayak gue udah bisa nih bikin produksi cerita entah short movie entah apa yang gue pimpin gitu. Akhirnya coba lewat channel ini. Oke. Terus ngajak teman dulu yang punya alat karena gue gak punya alat. Iya. Abis itu ngajak siapa lagi? Ajak Jui, abis itu baru ngajak si Panca gitu-gitu. Berenam lah waktu itu. Sampai berapa series akhirnya? Sampai berapa episode? Aduh, gue lupa episodenya. 30-an deh kalau nggak Banyak salah. dong. Banyak, 30-an ya, Cek? Nyampe nggak sih? Nyampe 30-an ya? Yang studi banding 30-an ya? Banyak loh berarti. Iya. Satunya bikin berapa lama? Seminggu. Buset. Cuma nggak tiap minggu upload. Kadang Iya. 2 minggu sekali. Cuma dari misalnya, dari bikin skrip, syuting, sampai itu tuh seminggu. Oke. Sampai tayang. Nah itu lo semua yang pimpin lah gitu. Ya bisa dibilang seperti itulah. Oke. Terus berhenti bikin sketsa gitu atau Berhenti. kenapa ya? Nggak ada uangnya. Jadi di sketsa-sketsa itu pujian banyak. Ini yang Indonesia butuhkan, konten seperti ini. Ini konten mendidik. Tapi pujian semua tapi yang nonton dikit. Yeah. Untuk apa? Yeah, Kita yeah. butuh view-nya ya. Gua sampai di satu tahap hujat nggak apa-apa deh, yang penting banyak nih yang nonton nih. Tapi itu memang secara kualitas banyak yang memuji. Secara kualitas banyak yang memuji. Kuantitas Tapi secara banget. kuantitas nggak ada. Iya. Lo butuh kuantitas Iya, sebenarnya. AdSense 200.000, 300.000. Gimana mau hidup? Iya. Akhirnya banting setir bikin konten yang lain pada saat apa? Pandemi. Oh, berarti baru 2 tahun yang lalu. 2020 gua pertama bikin learning by googling tuh. Oke. Nah itu apa yang menyebabkan lo bikin ke situ? Pertama pandemi, nggak bisa syuting rame-rame. Terus beberapa teman yang ada di situ akhirnya harus mencari uang kan, karena ini tidak kunjung menghasilkan kan. Iya. Channel ini kan. Akhirnya ya udahlah. Kayak ada editor satu sempat keluar. Ya udahlah, ini tinggal sendiri, nggak bisa syuting bareng-bareng juga, nggak bisa ngumpul kan. Waktu itu kan berkumpul di luar awal-awal pandemi itu nggak boleh kan. Nggak boleh, ya. Sedangkan gue syutingnya kan outdoor terus tuh, Cing. Oke. Akhirnya ya udahlah, gue tuh dari dulu emang punya konsep menerangkan sesuatu ke kamera sendiri yang lebih simpel. Oke. Karena gue tuh seneng baca, Cing. Oke. Jadi misalnya kita baca Wikipedia nih, kan ada biru bisa diklik. Ya. Itu tuh gue suka baca Wikipedia, yang ini apa nih? Tak dibaca lagi, ntar biru, itu bisa tato 2 jam. Nggak kerasa, kayaknya ini bisa dikontenin deh. Klik birunya ya. Pengetahuan gue yang akhirnya dapet di sini, ya udah gue coba kontenin, ya alhamdulillah naik di situ. Duluan YouTube apa Instagram? Bikin gituannya tuh. Sebenarnya YouTube, Oke. tapi naik duluan malah di Instagram. Oke. Jadi sempat di YouTube itu view-nya 15.000, di Instagram 3 juta. Dengan View-nya. konten yang sama. Dengan konten yang sama. Masalahnya kan AdSense adanya di YouTube ya. Di YouTube ya. Gue sampai ngeliat, anjir 3 juta nih Instagram. Eh, Kalau ini di YouTube berjemur di Bahama gue nih kan Iya, udah iya. udah nyantai gitu loh. Rahman ngechat tuh, oh man, gue baru Sorry. balik
minggu depan nih masih di Bahama udah gitu-gitu. Iya. Iya, kenapa di Instagram nih gede nih? Cuma ya udah akhirnya dari situ pelan-pelan di edukasi penonton biar ayo dong pindah ke YouTube dong. Gue butuh ngomong sih gue butuh uang nih. Udah pindah ke YouTube dong, di sini ada AdSense. Akhirnya sekarang udah kebalik, gedean di YouTube daripada di Instagram. Iya. Berapa kali seminggu? Sekarang seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Iya. Itu kan kayak apa sih nama modelnya itu apa sih kalau itu lo? Ini lo konten lo itu apa? Trivia. Jatuhnya storytelling ya. Kalau kata orang-orang sih edukasi tetap karena sejarah kan. Oke. Emang lo penyuka sejarah? Iya. Atau jadi suka gara-gara bikin itu? Enggak, emang dari dulu seneng sejarah. Senang sejarah. Baca. Jadi lo ngerjainnya juga enak gitu ya? Ngerjainnya enjoy. Itu sih makanya bisa bertahan sampai sekarang karena walaupun susah kadang capek tapi seneng ketika misalnya baca-baca, ketika research-nya gitu-gitu suka oh gini ya gitu suka. Iya. Gue follow beberapa juga yang model kayak lo tuh ada Kata Alfa tuh. Kata Alfa gue kenal. Kata Alfa ya, dia bikin. Kalau dia kan fokusnya di shorts tapi ya pendek-pendek kan. Pendek-pendek kan? ya. Iya. Nah lo kalau yang di, emang kalau yang di Instagram lo kan juga pendek-pendek kayaknya deh. Apa lo potong? Enggak, full. Iya. Full. Tapi udah tayang di YouTube. Tapi udah tayang di YouTube. Akhirnya setelah di YouTube udah naik, yang di Instagram gue tunda. Oke. Biar jaraknya jauh. Ah. Makanya kadang kalau gue upload di Instagram tuh orang suka, kayaknya gue pernah nonton ini deh bang. Iya. Iya pasti pernah kalau lu di YouTube. Iya. Itu udah beberapa bulan yang lalu, soal sekarang jaraknya gue jauhin. Iya. Kecuali kalau current issue baru selang berapa hari paling. Iya. Bahkan lu udah nyetok sampai Maret ini sekarang. Ada yang udah sampai Maret, tapi Februari masih ada yang kosong beberapa, tapi ada yang udah di set di Maret. Karena kan syuting seminggu 4, tayangnya 3, jadi tiap minggu pasti nambah satu. Ada stok ya, Iya. sebulan paling nggak jadi 4 ya untuk bulan depan juga. Ya memperbudak editor lah biar kerja. Editornya? Editornya. Itu makanya tuh nggak bahagia Rup mukanya. Kenapa sih Cak? Karena dia nggak suka sejarah kali. Iya, tadi ya telat dia. Ayo Cok berangkat dia baru ini, kayaknya jam 3 malam masih ngechat, nanyain editan. Bang ini gambarnya gimana ya gini-gini. Lah jam 3 malam masih kerja. Lo kebalik sama Panji lo. Kalau Panji yang nanya gimana editannya. Nah iya dia yang nanya, bener juga. Lo kerja Dia yang nanya. Lo kerja Untung sama belum Panji tidur berarti gua. harusnya lo. Kerjanya sama Panji pas tuh harusnya ya. Oh, iya, kerja sama Panji Cak, bener Cak. Iya. Tapi selama lo ngerjain yang sejarah-sejarah gini, ada pengetahuan baru yang lo ini atau memang yang Oh enggak, selalu ada. Kan pada akhirnya kan kayak awalnya gini Cing. Kan gue ngebahas yang gue tahu ya awalnya ya. Iya, oke. Makanya dulu banyak Thailand karena pengetahuan gue di Thailand cukup luas kan. Oke. Lama-lama, wah habis juga nih yang gue tahu. Mau nggak mau gue harus baca hal-hal baru kan. Nah kadang suka gini nih ketika gue menyiapkan untuk syuting, lebih banyak mikirin mau bahas apanya itu bisa 3 jam mikirinnya. Oke. Nah dari situ gue belajar kayaknya kita nyetok, nggak usah nyetok editan dulu dah, nyetok yang mau dibahas, nyetok judul ya seenggaknya. Jadi tanggal segini ini itu lebih ngebantu kan. Iya. Terus ya itu akhirnya dari request. Ya. Kalau ada yang request gue catat, terus kalau lagi senggang gitu gue baca. Ini apa sih dia nge-request apa sih sebenarnya? Oh ini. Oh menarik nih, udah gue masukin ke list itu, gue masukin ke list episode itu. Iya. Jadi lebih rapi. Kalau kontennya kan sebenarnya bukan mudah, bukan ngegampangin, tapi kayaknya hampir semua orang bisa ngumpulin data itu. Iya. Nah, yang jadi apa ya? Ciri khasnya kan bagaimana kita membawakan konten itu ya. Cara lo ngomong segala macam. Nah, itu lo belajarnya dari apa ya ini pengen lo aja gayanya begini atau ada referensi? Kalau buat cara ngomong emang cara ngomong dari dulu sih. Yeah. Nggak ada referensi, cuma biasa buat penyampaiannya gue nonton beberapa gimana sih kalau karena edukasi kan apalagi sejarah kan membosankan ya. Yeah. Dan orang datang ke YouTube untuk mencari ilmu tuh bukan opsi utama. Pasti orang ke YouTube nyarinya hiburan. Gimana caranya biar sejarah ini di mereka masuknya kayak hiburan? Itu sih, oh berarti bahasanya nggak boleh berat-berat nih. Harus disederhanakan. Misalnya apa istilah-istilah yang susah gitu, gue pakai yang bahasa Indonesianya bener-bener ini aja. Pokoknya gue kalau ada yang nanya tuh, anggap audiens kita itu bener-bener nggak ngerti apa-apa. Jadi bahasanya kita sederhanakan sesederhana mungkin, biar masuk ke semuanya itu sih. Iya. Potongan-potongannya juga kayak misalnya gue nonton Guru Gembul ya. Guru Gembul lo tahu. Lihat ya. Itu juga dia lumayan. Oke, Guru Gembul. Oh, pinter banget Guru Gembul. Nah, itu lo kayak dia kan tanpa edit ya.
Jadi dia tahu ya. Ngomong terus. Ngomong terus dia tahu iya. gitu. Maksudnya kayak beneran kayak Wikipedia gitu ada yang birunya dicetrek dia ngomongin itu lagi, dulu. ngomongin lagi. Balik Iya, lagi bener. ke situ gitu. Iya, Nah. iya. Nah, itu lu gimana latihannya tuh kalau gitu? Bener-bener lu pakai skrip atau enggak? Gue pakai skrip karena Iya. kan takut salah. Iya. Tapi skrip itu dihafalin Oh. per paragraf gitu loh. Oke. Jadi tetap gue nulis dulu. Oke. Gue nulis dulu karena kalau nggak gitu ngerinya ada info yang salah kan. Benar, Kadang benar. juga gue juga siwar gue sering salah tuh tahun tuh. Iya, iya. Misalnya 1978, Iya. gue ngomongnya 1998 Iya, kayak gitu. iya. Nah, Iya. tetap pakai skrip. Pakai cuma ya skrip di- tapi lo apalin. ah. Oh, itu mungkin yang jadi orang ngeliatnya lebih enak ya dibanding. Iya, biar tetap kayak ngobrol kan. Karena ada yang tetap kelihatan lagi baca ada. Ah, iya, Yang model-model yang konten kayak lo tuh dia sebenarnya baca kita tahu nih dia. Ketahuan ya. Ya, ketahuan baca. Kalau lo apalin memang. Apalin. Lo kontennya berapa menit sih rata-rata? Naik terus. Dulu awal rata-rata kan 10. Iya. Sekarang udah rata-rata 15. Lo ininya berapa lama tuh? Proses syutingnya? Syutingnya tuh kalau Sehari 2 biasa. enggak satu kali episode ini lo ngabisin Oh. berapa jam? Untuk syutingnya? 2 jam lah, paling lama 2 jam. Ngomong salah ulang. Ngomong salah enggak? Iya, kadang ngomong. Coba sekali lagi ya, kayak nggak enak tadi. Ulang lagi, ngomong lagi gitu. Iya. Belum lagi yang salah-salahnya juga banyak gitu. Lo udah jadi videonya dulu atau lo tuh yang di ini kan ada beberapa kan? Yang maksudnya gimana? Ya gue ngeliat di ini lo nih, di proses ininya sih gimana sih? Gue ngeliat di Instagram lo nih. Ntar ya. Tapi namanya Koyo Cabe tetep. IG koyo cabe. Nih, lo bikin ininya dulu, atau lo ngomongnya dulu? Ngomong dulu, baru setelah ngomong tugas editor. Nempelin gambar. Oh, jadi lo tag-nya tuh? Tagnya ngomong doang, baru abis itu ntar ditempel gambarnya. Gambar-gambar yang cetok yang gitu kan, iya. Iya, Nanti biasa abis ditempel gue review lagi tuh. Ini gambar Oke. udah bener belum gitu-gitu. Oh, karena kebiasaan diedit ya. Kalau gua kan lo jadiin dulu di situ. Nanti Nah tinggal gua iya, komenin. makanya tadi gue bilang kan, wah ini pakai apa? Switcher. Pakai switcher. Ah. Iya, enak banget nih. Iya. Oh, jadi lo ngomong dulu malah jadi tugas dia nih. Iya, Menerjemahkan omongan lo ke dalam bahasa gambar. iya. Itu yang lama ya? Nyari gambar ya? Seharian. Pasang gambar gambarnya. bisa sehari sendiri. Kalau Oh. RAWCAT mah cepet ya, segala macam cepet. Jadi lo nggak ada bayangan itu, ini akan tampilan gambarnya akan seperti apa, dari mana? Oh tapi ada kan ketika gua ngomong, gua udah lihat gambar-gambar yang mau gua masukin kan biasa. Oh ini nanti ini. Biasa ada QQ ke si Panca lah biasa. Ya. Cak, masukinnya yang ini. Sisanya lu masukin dulu aja terserah lu. Ntar kalau salah tinggal gua ganti. Oh. Nah biasa di timeline-nya itu kalau dia ada yang nggak yakin, warnanya dia bedain. Ya. Jadi ya udah gua review, gua nonton lagi. Oh ini ganti aja nih gambarnya kurang nih yang ini. Gua ganti. Tetap ada yang suka diganti-ganti lagi. Cuma Iya. secara garis besarnya dipasang dulu semua sama dia. Iya. Begitu. Nah, ada juga tuh gue memang lagi sering lihat YouTube. Ada yang YouTube memang bisa didengar. Ya. Kayak Guru Gumbul ya. Kalau Guru ini Gumbul. Guru Gumbul tuh nggak usah dilihat orangnya juga kita bisa dengar. Benar. Kalau lo kan harus karena ada visualnya. Ada visual. Ada visual yang harus dilihat. Lo pernah coba yang nggak pakai gambar nggak? Nah, nggak pernah. Tapi pada akhirnya itu pun banyak yang banyak yang Request. bukan banyak yang ngedengerin doang, tidak ditonton. Oke. Walaupun ada visual ya, Ya. tetap mereka banyak tuh yang cerita ke gua, kebanyakan ibu-ibu. Sambil ibu-ibu. masak, sambil nyetrika. Oke. Gue juga kaget tuh ternyata marketnya ke situ juga ya. Kan gue sangka tadi kan ya umuran anak-anak muda atau anak sekolah, ternyata ibu-ibu banyak banget. Sambil nyetrika, sambil masak, benar-benar sambil berkegiatan mereka. Iya. Jadi memang harus dipikirin juga supaya ini bisa Iya. dinikmati tanpa ngeliat gambar. Heeh. Ternyata tetap bisa. Jadi nggak usah Ya kurangnya nggak ada gambar aja. Iya, nggak usah terlalu effort tuh sampai seharian lah. Cak, Hapusinnya gambar. iya orang udah bisa. Jadi lo effort lo nggak usah sampai jam 3 pagi. Gue Iya. ya, kalau abis ini kinerja lu menurun ya, gue udah yang cingak bel. Cing gimana nih Panca menurun nih? Gambarnya jarang-jarang nih. Tapi viewernya naik. Oh, viewernya naik, nggak apa-apa. Cing makasih ya, gitu. Jadi DM-nya beda. Iya, DM-nya iya. beda. Tapi lo memang penyuka Thailand.
Tapi lo penyuka One Piece. Iya. Jadi yang lo suka tuh apa sebenarnya? Dua-duanya. Bola juga suka. Thailand apa yang bikin lo suka sama Thailand? Apa? Culture ya, budayanya. Apa sih yang unik dari Thailand itu? Gini deh, kenapa sih dia tidak pernah dijajah? Katanya. Karena iya emang tidak pernah dijajah. Apa? Secara Karena dia jago nego, Cing. Oke. Jadi ketika kalau di kita kan ada yang datang dilawan, ada bangsa asing datang dilawan. Kalau mereka ada yang datang dinego. Ayo, bagian situ buat lu deh. Tapi kita tetap berdiri nih, dia gitu. Makanya sebenarnya Siam, namanya kan Siam ya, Siam. Yeah. Siam tuh dulu gede, itu jadi agak ngecil, jadi Thailand karena itu. Karena perbatasan-perbatasan tuh dikasih ke Prancis yang sini, dikasih ke Inggris, tapi dikit-dikit. Kita juga bukan begitu si Belanda datang tuh pada nego sama raja-raja kita, enggak? Gua nggak tahu deh, gua kalau sejarah Indonesia agak-agak bodoh gua. Oh iya. Oh dia berarti nego. Cuma itu jago negonya. Apa sumber daya alamnya juga nggak sebanyak kita, sehingga orang jadi malas datang ke situ. Sebenarnya pengen bilang gitu kan, cuma sebenarnya di Thailand itu tambangnya oke. Sama Chao Phrayanya tuh sebenarnya kalau mau dikuasain sama bangsa asing bisa banget. Sungainya tuh benar-benar pusat perdagangan oke itu buat daerah kayak ya kan ini Thailand, terus pantai di sini kan ada Kamboja laut segala macam. Nah sungainya ini nih Chao Phraya itu tuh benar-benar harus pusat. Lewat dia kalau pengen harus lewat dia. Negara-negara sekitarnya. Cuma itu dia bisa lolos, ini tuh benar-benar bisa nggak dikuasain Inggris atau Perancis gitu, karena itu negonya jago. Lu boleh deh dagang sini, cuma nggak usah nguasain kita sepenuhnya. Lu ambil deh wilayah yang situ tuh, yang di Kamboja buat lu deh misalnya. Gitu. Oh jadi sekarang nih Thailand yang sekarang itu jauh lebih kecil daripada zaman dulu? Daripada yang dulu, ya daripada Siam awal. Beda sama kita kan? Kalau kita jadi mau besar. Kita jadi mau besar. Dari yang kecil gabung jadi mau besar. Dari kan kerajaan-kerajaan sendiri tuh. Oh iya. Sampai sekarang bolehin Cimeng? Baru Februari. Lo ikutin yang modern, sejarah modern juga lo ikutin Thailand? Ikut. Iya. Gue Sabtu kesana aja. Sabtu kemarin? Sabtu ini. Mau nyimeng? Iya. Makanya pas Rahman ngechat, untung minggu ini, minggu depan harus nunggu Januari deh. Ngapain lo kesana? Gue bilangnya mudik ya, karena gue kan sejak pandemi gue udah lama gak kesana. Dulu kan gue tiap tahun kesana. Abis pandemi itu gue belum kesana-sana lagi, makanya ini agak lama sampai tahun baru gue kesananya. Waduh, ya. Iya. Sama nonton konser. Ada konser siapa? BNK48. Kayak JKT. Tuh Bangkoknya tapi? Bangkok ya. Tapi BNK, Bangkok. Bukan BKT maksudnya. BKT48 kalau mau bikin juga bisa tuh. Iya, BNK. Banyak yang jualan tutut BKT48. BNK48. Iya. Lo ikut ini juga yang gitu-gituan ya? Ikut. Berarti JKT juga lo ikutin? Enggak, kalau JKT enggak. BNK doang. Yang Jepang apa? EKB juga enggak, gua enggak tahu. Gue suka BNK juga gara-gara pandemi, bingung mau ngapain kan. Nonton. Lucu juga. Bagus, ya udah. Jadi seneng. Lo kalau kesana ngapain? Kan udah sering ya. Maksudnya setiap lo datang tuh lo ngebaur aja sama orang-orang. Gue suka. Jadi gue tuh kalau ke luar negeri, gue tuh suka gini, Cing. Duduk di halte, terus ngeliatin orang-orang beraktivitas. Bisa 2 jam sendiri gue gitu tuh. Ngeliatin, seru ngeliatin gini. Itu gue suka aja liat orang-orang di perkotaan sibuk gitu. Iya. Berarti udah berapa provinsi di Thailand itu provinsi atau? 77. Ada 77 provinsi. Buset, kok banyak banget kecil-kecil. Tapi kecil-kecil. Segede kayak kecamatan kita kali. Kayak Chonburi itu tuh provinsi masuknya, padahal sekecil kayak kota doang. Lo udah berapa? Oh, masih dikit. Gue masih Bangkok tengah-tengahnya ke pinggir-pinggir paling nggak tahu di keluar provinsi apa enggak. Masih dikit, makanya gue tuh sebenarnya pengen ke Isan, pengen ke utara juga. Dia tuh belum pernah gue kesana, tapi katanya sama bener sama kita, udaranya segala macam gitu. Panasnya iya sama kayak Jakarta. Yang bedain paling gini, misalnya lu bawa mobil nih, ada yang nyebrang, biksu. Atau lu misal lagi bawa mobil lagi di tol gitu kan, bawa mobil. Ada biasa kan kalau kita nyusul truk bawa sapi gitu, ini bawa babi gitu aja. Cuma emang apa ya? Kalau gue nganggapnya Thailand tuh Jepang versi downgrade. Light versi light, iya. Jadi budayanya tuh masih ini banget, Cing. Budaya tuh masih kental banget. Kayak Jepang gitu. Kayak gue pernah, jadi ada mall namanya Shoudisi. Itu tuh mall di Thailand, di Bangkok, tapi temanya tuh kayak K-pop gitu, mall Korea-Koreaan. Waktu itu gue lagi songkran di sana. Songkran tuh jadi 3 hari orang bisa nyiram siapapun pakai air.
Namanya kayak lebaran, namanya Songkran, festival ya? Songkran. Ya. Nah, waktu gue kesana tuh, ini show DC, di depannya Tanah Lapang lagi bikin DWP-an gitu. Okay. Buat Songkran, dia banyak airnya tapi DJ dugem, gede banget lah. Gue nggak ke acara ini, gue di show DC, tapi gue duduk di tangganya, biasa gue ngeliatin orang kan. Yeah. Jadi depan gue tuh acara DWP, namanya DWP kan cewek-cewek seksi-seksi dong. Iya, cewek apalagi apa cowok Songkran. sono? Yang Cewek. Cewek pasti. Cowoknya juga. Ah. Nah, yang gue suka tuh jadi ini mall. Terus ada kayak, aduh, apa sih namanya? Kayak rumah kecil gitu yang dikasih kayak sajen gitu-gitu tuh gak? Yang kecil banget ya, segede gini lah nih, gitu. Tapi cewek-cewek itu mau berangkat dugem, tiap lewat situ tuh mereka gini dulu ke rumahnya. Tetap ada respect-nya dulu, gue ih bisa gini loh. Kok di kita kan DWP, mayoritas lupa sholat ya? Kayaknya. Ini lucu aja mereka udah seksi, udah pakai tank top segala BH segala macam, tetapnya udah basah. Lewat situ tetap begini terus ketawa-tawa lagi. Tetap inget dia, tetap inget ini ada ini. Iya. Jadi menariknya di situ kalau Kalau menurut gue suka percampuran modern dan ininya dan culture-nya. Iya. Kayak di Bali juga kali mungkin ya. Nah, kalau di kita di Bali mirip-mirip gitu. Cuma beda kalau Bali kan Hindu ya, kalau di sana lebih ke Buddha kan. Oh, dia di sana Buddha ya? Paling gede Buddha, kedua Islam. Lu kalau ke sana banyak kerudungan. Iya. Apalagi di selatan ya, selatan mayoritas Islam. Pattaya Islam. Ya pokoknya yang di selatan tuh Islam semua. Kalau di Bangkok juga banyak. Temanku juga ada yang Islam satu. Apa sih namanya? Kalau bini gue tuh sering ke situ ke mallnya tuh. Apa? Yang banyak. Sayam, Paragon, Bukan. Terminal 21. Yang hotelnya tuh dekat Platinum katanya. Apa Oh, namanya? Apa? itu MBK. Nama pasarnya apa? Catucak. Nah, iya. Itu apa? Itu apa sih? Itu weekend market. Jadi cuma ada Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi barangnya bagus-bagus dan murah-murah banget. Catucak. Itu artis-artis juga masih banyak. Artis-artis sana juga banyak yang belanja ke situ. Oke. Itu kayak pasar Catucak. kaget gitu. Kalau lagi enggak emang pasar ya cuman adanya di Sabtu Minggu atau Jumat, Sabtu, Minggu. Ini kayak area segede gini bisa kita puterin. Nanti ada gang di sini juga ada yang jualan. Gede. Oke. Jadi kita bisa keliling nih jualan macam-macam. Lu cari apa juga ada. Murah-murah katanya. Tato permanen sebulan ada di situ. Wah, ada yang nato nih. Atau temporer semua. Kok permanen tato temporer sebulan ada di situ. Dari jual baju, random deh pokoknya. Jual kepala buaya aja ada. Kepala buaya lagi ada yang Kepala jual. buaya apaan? Buat apaan? Ya, buat pajangan kali. Ada yang jual. Catucak Weekend Market namanya. Memang ngetop itu ya? Emang ngetop. Biasa orang-orang kita kayak kalau ke Thailand pengennya shopping ya karena murah-murah, itu Catucak pasti diincar. Oh. Ini Catucak nih. Baju gue nih. Ya. Bagus-bagus tapi secara kualitas. Bagus. Nanti lo yang kesana nih, apa yang kesana nih? Yang paling dekat apa yang ada sesuatu yang pengen lo lakuin nggak atau memang ya udahlah gue pengen? Gue mau ke Ayutthaya. Apa Ayutthaya tuh kerajaan zaman dulu kan, sebelum jadi Siam tuh Ayutthaya dulu. Setelah Ayu Ting Ting. Ayutthaya. Ayutthaya Bing Slamet. Ayutthaya. Ayutthaya tuh di mananya Bangkok? Kalau naik kereta 3 jam, naik mobil sejam. Oh. Lo kok cepetan naik mobil? Iya, gue juga. Balik kali ah. Enggak, bener. Kalau naik mobil sejam. Kali lewat tol ya. Ada tol. Naik kereta 3 jam. Gue kan ngecek, naik kereta aja. Gue pengen nyobain naik kereta di sana, belum pernah. Kalau by Google Map ya. Iya. Iya, sejam 3 jam. Oke. Kan ada teman gue juga nawarin, ayo udah kita nginep di Khao Yai. Khao Yai itu kayak taman nasionalnya gitu. Oke. Naik mobil gue. Ya udah ke Khao Yai naik mobil, tapi ke Ayutthaya jangan naik mobil ya. Naik kereta. Naik kereta. Itu teman gue, istrinya anggota DPR Thailand. Istrinya anggota DPR. Jadi suaminya anggota DPR. Orang sana. Tapi orang sini, orang Indonesia, dia nikah sama orang sana. Oh, iya. Nah, apa tuh di Ayutthaya itu ada apa? Ada candi apa kayak peradaban zaman dulu yang masih tersisa, zaman kerajaan-kerajaan itu. Bentuknya kebanyakan kayak candi sih, kayak Prambanan gitu ya. Iya. Gue belum pernah tuh ke situ. Oke, kita lihat tayangannya ya. Enggak. Oh, maksudnya gue suruh ngirim video ya biar di-insert ya. Cari ya. Editor. Ya, editornya biar ada kerjaannya. Jadi editor atau jadi FD ya? Ini dia sejarah Ayutthaya. Anjir. Terus gue mau nge-recall ini juga, Cing. Museum Mayat. Gue terakhir ke sana tahun 2017, gue masih pengen ke sana lagi. Maksudnya museum mayat itu apa? Yang dipajang mayat-mayat. Namanya Siriraj Medical Museum. Museumnya di rumah sakit dan di situ
Misalnya bayi-bayi yang lahir dengan berbagai kelainan tuh ada dipajang semuanya bener-bener fisiknya. Terus Bukan replika, bukan? bukan mayat beneran. Gue tuh paling berasa tuh ada mayat ini. Bukan bayi sih, balita. 4-3 tahun lah tenggelam dia. Tuh bener-bener masih kayak hidup gitu, kayak lagi tidur. Gue tuh sampai depan muka gue gini nih. Kalau melek kabur nih gue nih. Ada ya, musim mayat ya? Dalam air. Nggak dalam air, jadi kayak udah diakrilikin gitu tuh. Iya, iya, iya. Tapi dia masih ini, cuma ada bekas jahitannya kayak jeroannya udah dikeluarin ya, biar nggak utuh. busuk ya. Iya, iya. Dulu pas gue terakhir kesana ada mayatnya si Ei. Si E apa? Si Ei itu serial killer paling legendaris di Thailand. Oke, kita lihat tayangan. Ini tayangan. Iya, oke. Editor kalau nyari tulisannya si Kue tapi Iya, ya, jangan lu iya, nyari si iya, Ei, iya, si Kue. iya, iya. Jadi dia pas dihukum tuh buat nunjukin nih orang kejam banget, dia dipajang di museum itu. Dia apa? Penjahat apa? Makanin anak-anak. Makanin anak-anak? Iya. Oke, berapa anak yang sudah dimakan? Kita lihat tayangannya. Ayo lo. Kata editor, tumben yang ini banyak gawe gue. Biasa switcher doang. Yang ini banyak insertnya anjir. Iya. Ya, lo ngapain ngeliatin gituan? Suka. Gokil. Itu ada foto-foto tengkorak-tengkorak macam-macam juga. Oke. Ada kok ini aja. Meninggal karena ditembak. Itu ada yang dari bawah, dari samping, itu macam-macam. Ada yang meninggal karena mesin, badannya tengahnya kayak udah ketimpa mesin gitu. Jadi tinggal tangan, kaki, kepala, tengahnya udah gak ada. Fotonya ada. Nah, tapi kalau yang itu yang dipajang tengkorak-tengkoraknya. Oke. Tapi yang mayat juga ada. Mayat Yang masih juga utuh banyak. sama kulit-kulitnya Itu sih gitu. ada. Terus ada beberapa mayat pemerkosa juga yang hukumannya tuh di itu dipajang. Tapi kalau si akhirnya 2021 kemarin udah dikremasi dia. Setelah 63 tahun dipajang. Oh. Itu ini enggak tampilnya utuh kayak kita atau kayak misalnya Sebadan gitu. kayak kalau mumi kan akhirnya Jadi mumi. Oh, jadi mumi. Dimumiin, tetap Oh, dimumiin. Tetap yang jadi gitu kayak yang gitu kan. oh kayak gitu enggak kayak Enggak, patung lilin benar. gini. Iya, kalau yang si enggak. Kalau yang lain-lainnya iya kayak kita. Nanti gue tunjukin deh. Gue ada kok ide-ide. Ya kita lihat lagi tayangannya ya. Ya, yang anak-anak kecil tuh bener-bener kayak masih hidup, cing, kayak lagi tidur doang. Ngeri ya. Lihatnya ya. Iya, tapi seru aja. Cuma nggak boleh bawa HP kalau ke dalam. HP kita harus taruh locker, kita nggak boleh ngerekam. Oh, nggak boleh ngerekam. Iya. Iya. Nah, kalau si rajanya sekarang istananya itu di mana? Ada di Grand. Daerah Istana mana? secara ini di Grand Palace. Ada di Bangkok. Di Bangkok? Dekat Chao Phraya, dekat sungainya. Oke. Cuma kalau Doi kan tinggalnya di Jerman kan seringnya kan. Si rajanya ini Si nih. raja yang sekarang. Yang Iya. agaknya eksentrik kan? Temporer, tatunya temporer. Oh, di Catucak dia Di bikinnya. Catucak. Enggak dong. Sebulan-sebulan. Tiap sebulan ke Sebulan sono ya, pulang. nato doang. Iya. 27, selera 27. 3 hari libur berarti dia. Dalam sebulan. Iya juga ya. Iya. Sebulan. 3 hari ya, aduh capek gitu ya. Iya. Tapi keluarga raja ada di situ. Sama nggak sama kita kayak keluarga keraton? Maksudnya ada keistimewaan nggak di Wah, sana? di sana lebih parah lah. Di sana tuh ada pasal 112. Oke. Jadi pasal 112 itu siapapun yang ketahuan ngehina raja atau keluarganya itu bisa dipenjara. Oh, karena di sana bentuknya masih kerajaan sih ya. Masih monarki. Secara resmi memang Masih bentuknya monarki. Jadi bisa kita ngomongin gini nih, Cing. Ada orang lewat, kita di Thailand ya, kita Iya. ngomong gini, ada orang lewat, ngomongin raja, dilaporin kita bisa dipenjara, Cing. Oh, yang menunjuk Perdana Menteri dia udah Udah dijemput gue pesawatnya udah. mau langsung Catucak. Kalau Perdana Menteri sebenarnya kan ini Oh, unik ini. juga sih. Sebenarnya kan ini kan Pemilu. Oke. Tapi di sana tuh kalau lu kayak ada siklus kudetanya selalu kan. Iya. Emang di sana kan sebenarnya kebagi dua kan. Ada orang-orang yang dibilangnya warna kuning yang dukung monarki, ada orang-orang yang pro rakyat. Iya. Nah, biasa kalau Perdana Menteri dari warna merah itu berakhir dengan kudeta. Iya, oke. Kayak Taksin, adanya Taksin habis Iya. itu selalu yang sekarang si Lungtu nih Prayut ini dia dari kuning. Aman makanya. Jadi dia tuh yang ngekudeta adanya Taksin. Iya. Habis dia ngekudeta dia bilang ini pemerintahan saya pegang sementara sampai ada gantinya. Sampai ada sekarang. orang yang bisa naik. Sekarang aja. belum ada. Ada. Jadi yang biasa yang mengkudeta itu yang setuju kerajaan. Maksudnya yang kuning itu. Biasanya Atau ngekudeta dua-duanya itu- saling kudeta? Enggak, yang merah tuh jarang banget. Pernah kudeta sekali, kudeta tidak berdarah itu dia jatuhnya nyuruh raja waktu itu turun karena dianggap nggak itu. Iya. Tapi itu jarang terjadi banget.
Oke. Biasanya yang ngekudeta tuh yang dari kuningnya, dari militer gitu-gitu. Iya. Ini kayak Prayut kan dia jenderal tadi ya kan. Tapi mekanisme demokrasinya ada pemilu segala macam itu ada? Ada. Ya cuman Buat pemilihan wali kota, gubernur tetap pemilu. Oke. Bukan keluarga raja berarti yang ini? Bukan pemilu, bukan keluarga raja. Tapi nanti akan ada di bawah raja kan buat ini ya kan, koordinasi segala macam kan. Ya. Mungkin raja juga lebih seneng yang kuning karena lebih gampang kan. Iya, betul. Ini kayak temen gue yang ini, yang suaminya anggota DPR, suaminya tuh oposisi raja banget. Oke. Ribut mulu kerjaannya. Berarti militernya juga galak dong di sana? Galak militernya ini. Apalagi sekarang Perdana Menteri dari militer. Makanya kan demo mulu tapi nggak berubah-ubah kan. Ketika gue nanya, sebenarnya yang anti monarki udah banyak. Tapi balik lagi, anti monarki manusia biasa yang punya senjata yang ini. Kalau perang ya habis semua ini. Gitu. Iya. Berasa ya kehidupan di sana berasa tuh kayak gitu. Ada terbagi kayak begitunya. Enggak sih kalau gue di sana ya. Kalau elit-elitnya aja ya. Ya elit-elitnya. Cuma di saat-saat tertentu, biasa kalau lagi demo gitu-gitu. Iya. Kan airportnya ada 2 tuh. Ada Suvarnabhumi sama Don Mueang. Nah, itu apa ininya? Bedanya? Sama-sama di Bangkok atau? Sama-sama di Bangkok. Ya sama kayak Halim inilah. Tapi Cengkareng nggak di Jakarta ya? Iya, udah di luar. Udah luar ya sekarang ya? Ya tapi sama-sama gitu lah modelnya. Tapi yang awal-awal di Don Mueang itu yang pernah kita pembajakan ya? Woyla dulu di sana. Iya. Pembajakan Garuda Woyla terus dibebasinnya di sana. Sekarang Suvarnabhumi. Itu jauh nggak sih? Gue nggak pernah ke situ. Gue selalu dapetnya di Don Mueang. Oh, Mueang bacanya. Don Mueang. Dia A dibaca E ya tetap. Tergantung aksonnya. Akson tuh abjad Thailandnya. Iya. Nah, gue bisa baca akson sih. Gue lebih lancar baca daripada ngomong sekarang. Yang hurufnya itu bisa baca? Bisa. Dia ada abjadnya nggak? Kayak alfabetnya ada nggak? Alfabetnya ada, dia konsonannya ada 44, vokalnya ada yang bilang 22, 30, 33, karena macam-macam kan. Lo apa? Kalau ditanya satu-satu, mungkin gue nggak hafal karena kan kayak misalnya Kokai gitu-gitu, yang G gitu Kokai itu nama-namanya gue nggak hafal, tapi gue tahu ini yang K, ini yang S, ini yang R, ini yang KH, gue tahu. Tapi gue kalau ditanya ini huruf apa namanya, gue nggak tahu. Gue nggak hafal segitu ya, paling Kokai, Korkai, Kokwai, Ngongu, Sose, gue apa gitu ya. Jadi huruf dia tuh nggak bisa S, nggak bisa A gitu doang. Karena aksonnya itu harus ada pendamping di depannya, harus ada pendamping yang nggak bisa berdiri sendiri. Makanya jadi yang K gitu, jadi dibilangnya Kokwai. Buat nunjukin ini K yang mana. Karena K ada banyak, Jing. Ada K, ada KH. Ada K. Apa? Ok gitu. Kalau A deh, A. Kokai. Koi mah titit artinya. Gue kebanyakan ngomong koi. Koi titit. Enggak, koi titit. Koi titit. Koi. Kuak koi. Pala titit. Kuak-kuai. Koi. Bisa mirip ya, Ti. Iya. Kuak-kuai. Kuak-kuai. Enggak ada. Doang enggak ada. Kalau mau ngomong bahasa kasar bisa nih. Kan enggak ada yang bahasa ngerti kasar juga. Thailand, enggak ada yang ngerti ya? Iya. Tapi lu kalau percakapan sehari-hari lu bisa? Gue pernah ngetes fluensi gue di bahasa Thailand. Iya. Itu selevel anak 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun dibilangnya. Oh, tapi lu bisa ngobrol artinya. Tapi gue pernah pas ke Singapura, ada penjual makanan bahasa Thailand. Gue ajak ngomong bahasa Thailand, kata gue, bisa nih gue ngobrol tektok lama nih. Terus itu, iya. Makanya gue kesana juga pengen ngelatih lagi. Gue tuh pengennya kesana, di sana tuh 3 bulan, 6 bulan, biar bener-bener kepaksa ngomong Thailand. Iya. Itu kontennya gimana sih? Panca ikut gak? Apa? Panca ikut gak? Calo ikut gak ke Thailand? Nggak diajak. Iya, lu ngintil lah. Nggak. Ngedit. Nggak usah libur-liburan. Oh, pantesan udah sampai Maret dia, karena dia mau pergi dari sekarang. Iya, nyetok. Yang nyetoknya cuma baru ngomongannya doang, gambarnya belum ya? Belum. Bokis emang bener. Iya. Sama gue pengen nonton ini sih, Cing. Pengen nonton pemilihan Wamil, tapi bulan April itu adanya. Pemilihan Wamil tuh maksudnya? Wajib militer. Thailand ada wajib militer ya? Itu tuh jadi hiburan kalau di sana. Kok pemilihan? Maksudnya orang-orang terpilih? Bukan wajib dong? Jatuhnya undian. Oh, oke. Jadi gini, kalau kita menyerahkan diri, saya mau ikut Wamil, itu kita cuma kena Wamilnya 6 bulan. Oke. Tapi kalau kita pakai yang undian, itu bisa 2 tahun.
satu tahun sampai 2 tahun lah gue lupa, atau 1,5. Pokoknya lebih lama. Nah, yang Berarti undian itu ini kalau yang menang berarti kalah sebenarnya. kalau yang dapat, iya. Makanya jadi mereka tuh bener-bener kalau di kantor-kantor kecamatan itu rame kalau tiap tanggal April lah, pokoknya tiap April di bulan April. Karena itu, jadi nggak narik kartu gitu. Kalau dapat kartu merah, pokoknya merah sama hitam, gue lupa nih yang lolos yang mana ya. Misalnya kalau hitam lolos, kalau dapat kartu hitam langsung pada nangis, pada seneng. Karena lolos, nggak usah ikut wamil. Oke, lolos nggak ikut wamil. Kalau yang dapat merah, itu ada yang pingsan, ada yang segala macam, ada yang langsung nangis, ada yang marah-marah. Kalau Korea kan semua wajib. Semua wajib. Nah, tapi kalau lu nggak pakai undian, lu cuma saya mau ikut wamil, itu cuma 6 bulan. Jadi pilih tuh mau hoki-hokian apa, ya udah deh gue jalanin 6 bulan aja gitu. Tapi akan dapat semua nggak pada waktunya orang-orang? Enggak, kalau udah lolos ya lolos, makanya senengnya bener-bener seneng. Tahun depannya nggak ikut Nggak lagi? ada, nggak usah. Sekali itu doang. Oh, sekali ngambil. Kan anjir ya? Iya. Nasib-nasiban bela negara. 2 tahun lagi ya? Apa? Iya 2 tahun. Gue lupa, seinget gue 2 tahun. Pokoknya lebih lama dari 1,5 atau 2 tahun, pokoknya jauh lebih lama dari yang ini, dari yang sukarela. menawarkan diri. Dari sukarela. Iya. Dan itu yang transgendernya masih harus ikut. Masih dihitung cowok? Iya, karena kan secara hukum mereka nggak diakuin. Oh, di sana juga nggak? Enggak. Banyak doang, tapi secara hukum nggak ada. KTP tetap cewek cowok. Oh, nggak bisa pindah kelamin? Gue nggak tahu Begitu proses. udah operasi, mau ngurus tergantung. KTP, orang mau pindah alamat nih, pindah kelamin. Saya urus pindah kelamin. Termasuk sulit bisa, cuma termasuk sulit dan nggak semuanya mampu kan. Iya. Nggak semua. Kadang kan ada yang suntik doang tapi nggak dipotong. Itu kan masih cowok tuh, nggak bisa pindah tuh. Banyak yang gitu. Oh, iya. Tapi secara sosial mereka lebih gampang diterima? Lebih gampang diterima. Maksudnya tidak ada diskriminasi segala macam? Tidak ada diskriminasi. Karena salah satu faktornya, ini pernah saya bahas di video saya, tolong ditonton. Iya. Gak apa-apa ya, marketing sini? Boleh dong. Salah satu faktornya pas gue nanya-nanya sama temen gue dan gue googling adalah, jadi mereka tuh ada punya kepercayaan orang-orang yang sekarang jadi transgender atau jadi cowok-cowok kemayu itu di kehidupan sebelumnya mereka tuh pernah melakukan kejahatan-kejahatan yang nggak terlalu besar tapi tapi berasa kayak selingkuh, rampok, yang nggak ngebunuh orang. Itu akhirnya di kehidupan ini di kehidupan sekarang dihukum dengan menjadi transgender atau cowok-cowok kemayu atau jiwanya ke perempuanan lah. Makanya orang-orang sana banyak anggapnya, oh ya jangan diganggu lah, itu orang-orang yang lagi ngejalanin hukuman mereka di kehidupan yang ini gitu. Tapi jasa jadi meluruskan diri, jadi menormalkan diri juga ada. Kuil-kuil tuh tetap buka sebenarnya. Jadi kalau ada mau, anjir gua transgender begini ya, gue pengen jadi cowok nih, kodrat gue cowok, itu ada kuil-kuil tuh nyediain itu, nyediain gitu. Terapinya. Oh, iya. Jadi ya memang lebih gampang diterima secara sosial karena secara ada sosial, tapi gitu. secara hukum belum sampai sekarang. Makanya masih diperjuangkan kan, sidang terus. Tapi masih belum sampai sekarang. Tapi banyak ya memang. Iya, makanya kan ada hoax yang bilang ini kan, di Thailand ada 18 jenis kelamin. Pernah lihat gak lu? Diakui pemerintah, padahal kagak. Jenis kelaminnya cuma 2 lah. Gender iya mungkin 18, tapi itu pun tidak diakui pemerintah. Itu cuma bercandaan orang-orang masyarakatnya aja. Mereka bercandaan, ada 18 ini. Pemerintah juga nggak ngakuin. Tiba-tiba entah kenapa keluar artikelnya dibilangnya diakuin pemerintah, padahal enggak. Padahal enggak ya? Enggak. Orang sana juga banyak yang nggak tahu itu kok sebenarnya. Cuma orang-orang kota ya, paling bercandaan anak-anak Bangkok gitu loh. Iya. Tapi mungkin kalau gender sih iya ya kan, ada orang yang memang kemayu tapi memutuskan tidak operasi. Iya kan, karena gitu kalau ya? gender kan sebenarnya ekspresi seksual yang ini kan, yang dibentuk oleh keadaan lingkungan dan sosial kita kan. Iya. Kalau kelamin ya. Kalau kelamin ya iya, cewek cowok. Mau gimana trapesium loh, kelamin 3 kagak bisa lah. Iya. Tapi memang secara hukum juga belum. Secara hukum belum, lemah banget secara hukum. Kenapa ya? Kan secara sosial kalau menurut kenapa? Di sana? Secara sosial udah sedemikian terbukanya. Ya katanya masyarakatnya, mungkin di pemerintahannya, ini ngerusak nih bukan gitu ya. Gue juga nggak tahu detailnya, karena secara hukum masih belum diakuin. Terserah lu kalau mau jadi transgender, cuma akan sulit nanti nih kedepannya lu ngurus apa-apa. Kayak lu harus ikut wajib militer yang isinya cowok-cowok, sedangkan bentukan lu udah cewek gitu kan. Iya. Atau yang nyampe ke kita yang pro aja kali ya. Yang maksudnya yang kontra juga sebenarnya banyak kali di sana. Yang kontra ada. Cuma dikit sih kalau
nggak apa ya, tidak sebanyak itu. Lebih banyak yang cuek sih, oh transgender ya udah. Kalau di kita kan jadi omongan ya. Iya. Kalau di kita masih begitu kan. Ya, Iya, cuma iya. itu sebenarnya secara hukum lemah banget mereka, belum diakuin. Oh, Karena kalau makanya udah diakuin mah pasti nggak perlu ikut wajib militer lagi lah. karena udah jadi Karena udah jadi itu. Ini perempuan. belum KTP-nya susah berubahnya. Ada Iya. beberapa orang yang bisa, cuma ya susah banget. Iya, iya. Unik berarti Thailand ya. Unik. Budayanya unik ya. Gue suka budaya. Jadi setiap provinsi juga kayak kita nih, punya budaya masing-masing. Iya, kan kebagi 4 kan Thailand. Oke. Bahasanya aja, bahasa daerah ada 4. Oke. Ada Thai itu yang di tengah Bangkok segala macem. Ada Nua yang di utara, Isan tuh timur laut, sama Thai yang di bawah, nggak pakai H, Thai. Itu yang selatan, yang Hai yang sama Thai. Oke. Thai itu yang ini yang di selatan, Oke. yang kebanyakan Melayu yang berbatasan sama Malaysia. Oh, yang kesini itu Thai nggak pakai H. Itu bahasa ya beda-beda lagi, 4 kebagi 4. Jirayut, bahasanya. Jirayut apa? Jirayut Bangkok. Jirayut dangdut. Iya, Bangkok dia. Thai biasa, Thailand. Bahasa Tapi Thai. Muslim, banyak juga Bangkok Muslim. Jirayut itu Muslim ya? Ya. Muslim. Oh, janjiannya dari selatan ya? Sebenarnya translator Jirayut dulu awal kesini tuh temen gua. Gua belajar bahasa Thailand juga banyak dari dia. Oke. Coba nggak baru tau dia Muslim tuh. Dia Muslim. Mungkin dia anak selatan berarti ya. Orang Kemang. Anak Kemang. Go. Anak Kemang, anak selatan ya. Emang Jirayut KTP Citos kan ya? Iya. Wah, unik juga Thailand ternyata ya. Cukup menarik juga gitu. Oke, Koi, terima kasih Wah, sama-sama, sudah hadir Cing. di sini. Sama-sama, Cing. Berbagi cerita tentang Thailand yang kita bisa lihat videonya. Nih, ada Thai, Masih dimasukin, ada masih Isan, dimasukin ya? ada Thai yang nggak pakai H. Satu lagi Nengah, utara. di utara. Ini dia pembagiannya. Silakan videonya. Dan bahasa-bahasanya juga contohnya ini dia. Kukuai, apa kukuai? Oh, kok nggak? Kokwai. Apa nih lu mau yang mana nih? Kokwai. Tadi harusnya gua ngomongnya korkai. Gue tuh keseringan Korkai. ngomong kwai. Akhir-akhir ini jadi ke situ. Kukuai. Emang terlalu sering ngomong bahasa kasar nih gue nih. Iya, iya. Dihukum akhirnya. Coba bahasa Thailand penutupan gimana kalau menutup sebuah acara? Apa mau? Ya udah. Gimana? Kopun hap, kop China. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Nggak tahu apa. Nggak tahu sampai bertemu lagi. Sampai jumpa apa? Iya. Goodbye apa goodbye? Sawati juga, nggak ada ini. Apa? Sawati. Sawati. Ya. Sawati tuh halo gitu kan. Kalau goodbye ya, gue di Thailandnya goodbye. Bye nah, bye. Gitu doang. Bye, nggak ada, bye. Aksennya Thailand banget ya. Bye nah, Pakai P. shy. Apa? P ya dia. Bye. Di sana tuh nggak ada L. Lu kalau belanja ke sana tuh ya, baju XL ditawarnya gitu. What size? L, XL. Ditawarnya gitu. Nggak ada XL. Nggak ada XL, X juga nggak ada kan? X kan. L tuh jadi W gitu. XL. Sebenarnya ada huruf L ada, cuma gua entah kenapa kalau L-nya di belakang tuh jadi L, jadi gitu. S. Sebenarnya kayak drama di mereka kan lakon ya, lakon. L di depan dibaca L, cuma di belakang jadi kayak nggak bisa gitu mereka. Berarti di sana nggak ada Leslar dong, Westwar. Leslar kan. Nggak ada Leslar di Westwar. Leslar masih bisa kan L-nya les sama lar. L sama di depan dua-duanya les sama lar kan. Yang susah tuh yang benar-benar di belakang kayak apa ya misalnya. Iqbal. Kadal tuh bisa kadal kalau orang sana ngomongnya. Tapi kalau di depan nggak bisa L. Di depan bisa, di belakang nggak bisa. Oh, di depan bisa L. Di depan bisa L. Kadir apa tuh dia? Orang-orang sana begitu. Ya Jepang juga nggak ada L tapi diganti R. Kalau Jepang. Kalau Jepang iya. L-nya diganti R kan? Iya. Iya. Oh ternyata begitu ya. Sebenarnya bisa, cuman dia nggak mau aja. Orang dia bisa di depan. Tapi Cuman- kalau ngomong Inggris bisa. Teman-teman gue tuh kalau ngomong Inggris, itu dia bisa loh. L. Pakai L-nya. Tapi kalau udah gitu XL. Iya. Oke lah kalau begitu terima kasih ya, sehat terus mudah-mudahan. Thank you, Cing. Banyak manfaatnya konten-kontennya. Besok balik kampung juga selamat balik lagi ke sininya. Iya. Panca selamat bertugas sampai jam 3 Libur pagi. dia 2 minggu enak Libur. jadinya. Nggak kerja. Enggak, belum tentu. Toto dikirim dari sana ya tato file, atau dikirim, tato Cak. dikirim, Nah, iya. ketahuan deh strategi gue nih. Jangan boleh bawa kamera dia ke sana kan. Iya, jadi kayak handphone sama juga ya. Ya bisa lah namanya bos. Oke lah kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Oke, thank you. Mantap. SL. Oke.